Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengadakan konferensi pers terkait paket kebijakan ekonomi dan penerapan PPN 12%. Untuk informasi terkini, kami sudah bergabung dengan rekan Satrio Adi langsung dari Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta dalam segmen Warga Bicara. Satrio, siapa saja yang akan hadir dalam konferensi pers di Kemenko pada pagi hari ini? Ya Jessica, sesaat lagi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan sejumlah menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian ada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri UMKM serta Dirut PLN dan juga Dirut BPJS Ketenagakerjaan akan mengumumkan terkait dengan barang-barang atau jasa apa saja yang dikategorikan sebagai barang mewah dan akan dikenakan pajak sebesar 12%. Dan konferensi pers ini direncanakan berlangsung sekitar 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selain PPN 12% atau barang atau jasa yang akan dikenakan PPN sebesar 12%, dalam hal ini Kemenko Perekonomian bersama dengan sejumlah kementerian terkait ini juga akan membahas tentang akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan juga berkelanjutan. Di mana akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan menciptakan kesempatan yang adil bagi lapisan masyarakat. Selain itu, di dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ini, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah menyusun APBN 2025 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 hingga 5,6% pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, penargetan penurunan tingkat kemiskinan juga naik menjadi 6 hingga 7% dan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi 4,5 hingga 5% pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan juga bisnis serta kelestarian lingkungan juga terus diupayakan dalam mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan ini. Dan selain itu, kembali lagi pada persoalan PPN sebesar 12% ini, pemerintah sebelumnya menyebut bahwa penerapan PPN sebesar 12% ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Hal ini disampaikan oleh Menteri baru 12%, namun ada beberapa barang ataupun produk ataupun jasa ini yang masih di angka 11%, dan juga ada beberapa barang atau jasa yang bebas PPN atau tidak dikenakan PPN sama sekali alias 0%. Di antaranya adalah kebutuhan pokok yang mayoritas merupakan bahan-bahan pangan seperti daging, kemudian sayur, kemudian ada ikan dan juga bahan-bahan pangan lainnya. Selain itu juga jasa pelayanan publik seperti jasa transportasi umum, jasa pendidikan, jasa kesehatan, hingga pemakaian listrik dan juga rumah sederhana ini akan tetap dibebaskan dari PPN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga mempertahankan sektor-sektor tertentu yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan juga masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dan tentu nanti kita nantikan apa-apa saja barang-barang mewah yang dikenakan tarif PPN sebesar 12% yang nanti akan disampaikan oleh Menko Perekonomian dan juga menteri-menteri terkait. Terus demikian, Jessica. Ya, Satrio, sembari menunggu konferensi pers, tadi kami sudah melihat juga beberapa dirjen dari Kementerian Keuangan memasuki ruangan. Apakah ada informasi lain terkait dengan konferensi pers hari ini akan membahas PPN 12% saja atau ada paket kebijakan ekonomi lainnya?
Ya, Jessica, selain membahas tentang barang-barang mewah ataupun barang atau jasa apa saja yang dikategorikan sebagai barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN sebesar 12%, di dalam konferensi pers hari ini, pemerintah juga akan memberikan pengarahan tentang belanja negara untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif. Dan inilah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri UMKM, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dan Menteri Perdagangan yang sudah hadir di dalam ruang konferensi pers, dan sesaat lagi akan mengumumkan tentang PPN atau barang atau jasa ataupun produk apa saja yang dikategorikan sebagai barang mewah yang akan dikenakan tarif 12% serta mengumumkan hal-hal lain terkait dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang telah diupayakan atau akan diupayakan oleh pemerintah pada tahun 2025 mendatang. Saat lagi kita simak pernyataan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Baik, terima kasih Satrio Adi atas laporan Anda langsung dari konferensi pers paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan di Kemenko Perekonomian Jakarta.